Islam, Anda selangkah menuju Islam, seluruh dosa-dosa Anda dihapuskan yang lalu-lalu. Hebat bukan? Anda sudah melakukan maksiat, makan babi, makan anjing, makan tikus, makan balau, kucing. Kami nggak pernah merasakan itu. Anda sudah merasakan. Siapa? Abang bisa menjamin? Saya jamin. Ada yang pernah tahu udah dihapus dosanya sekian lama, terus pindah ke Islam karena memang dia tahu. Terus Kan- abang dengan bijak ngomong seperti itu, dihapus dosa-dosanya. Logika berpikirnya adalah Tuhan menciptakan akal. Tuhan kemudian dengan akal itu membuat sebuah keputusan untuk mewahyukan manual book. Manual booknya itu berupa kitab suci, di mana kitab suci itu adalah firman-Nya, perkataannya, kalimat yang muncul kemudian di atas muka bumi ini berasal dari Dia pencipta. Lalu di situ ada janji-janjinya. Kalau presiden yang menjanji 99% terkabul. Tapi kalau Tuhan yang menjanji, pencipta langit dan bumi yang menjanjikan, mustahil dia ingkar janji. Pencipta yang maha penyayang. Coba bayangkan. Kita lihat buktinya Tuhan yang maha penyayang itu. Anda Kristen, saya Muslim. Saking penyayangnya Tuhan yang menciptakan kita ini, taruhlah misalnya Anda yang salah, saya yang benar. Anda menyembah Tuhan yang selain Dia yang Tuhan yang benar itu, sedangkan saya menyembah Tuhan yang benar itu. Adakah Tuhan yang benar ini membatasi oksigen untuk Anda karena Anda tidak menyembahnya? Enggak kan? Sama. Apa yang saya rasakan yang menyembah pencipta itu, Anda juga rasakan yang tidak menyembahnya. Tuhan itu maha penyayang berarti. Berarti janjinya itu mutlak. Kita harus percaya. Kenapa? Karena Tuhan dalam hal memberikan nikmat rezeki, Tuhan tidak pilih kasih. Kau sembah aku ataupun tidak kau sembah aku tetap akan memenuhi kemudian kebutuhanmu. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Lalu kemudian Tuhan memberikan jalan solusi. Ini loh, aku utus utusanku, kau dengarkan dia, ikuti dia jikalau engkau ingin selamat. Makanya di dalam agama saudara, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Sampai situ, no, tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Nah, itu kan pernyataan. Nabi Musa begitu juga pada zamannya. Dia adalah utusan Tuhan yang diutus untuk kaumnya Bani Israel. Siapa yang ingin selamat, ikuti Nabi Musa. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Nabi Musa. Sama Nabi Musa, sama Nabi Yesus, tidak ada yang selamat tanpa melalui Yesus. Samanya Nabi Muhammad, tidak ada yang selamat tanpa melalui beliau. Sederhana bukan? Ada akal dikasih, ada potensi dikasih, semuanya. Maka itulah yang terjadi. Contoh nih, betapa mutlak bahwasanya neraka surga itu nyata. Saya kasih contoh sederhana. Dulu pada saat Anda SMA, 3 bulan sebelum ujian nasional, Anda berpikir keras. Waduh, sebentar lagi kita ujian nasional ini. Tiap bulan, tiap hari kau belajar. Datang. Masa-masa tegang terjadi dalam hidup. Pemikiran, rasa, situasi, keadaan tegang terhadap kita. Hari ujian nasional pertama, hari ujian kedua, ketiga. Sampai hari ini, yang tadinya adalah sesuatu bayangan-bayangan yang menakutkan, tadinya adalah bayangan-bayangan yang mengerikan, menegangkan. Gimana ya, lulus nggak ya, lulus nggak ya, lulus nggak ya? Ternyata hari ini Anda mengatakan, saya sudah melewati masa-masa itu dan akhirnya saya lulus. Artinya apa? Artinya apa? Sebelum ujian nasional itu adalah bayangan yang Anda boleh mengatakan, apa benar ada nanti yang disebut ujian nasional? Apa benar ada yang seperti ini? Dan ternyata Anda sudah mengatakan, itu benar Anda karena sudah aku lalui. Begitu juga sekarang, surga neraka belum pasti, kita masih bertanya-tanya nih. Maka untuk menentukan bahwa kita benar-benar akan ujian nasional, carilah kemudian sekolah yang betul-betul yang akan mengadakan ujian tersebut, yang akan menghantarkan Anda mendapatkan ijazah. Carilah agama yang benar-benar akan menghantarkan Anda diuji. Nah, di Islam itu diuji. Kalau di agama Anda nggak ada ujian. Di agama Anda nggak ada ujian. Contoh, di Islam
jangan makan babi. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Itu ujian. Di agama saudara nggak ada seperti itu. Semuanya bebas, bahkan dalam Di Islam kenapa nggak boleh makan babi, Bang? ujian. Kan ujian. Kan dunia ini tempat ujian. Kan tadi katanya mau masuk surga, berarti harus membayar mahal. Diuji manusia itu. Diuji. Sujud menghadap kiblat. Diuji. Abraham, kalau anda orang beragama, Abraham ujiannya cukup dahsyat. Apa kata Tuhan kepada dia? Sembeli anakmu. Anak sematawayang yang lagi-lagi disayangnya diminta oleh Tuhan. Sembeli. Abraham taat gak? Karena Tuhan langit dan bumi yang meminta, maka anaknya sematawayang begitu puluhan tahun dia minta pun dikorbankan. Apatah lagi kalau cuma disuruh sujud untuk menenangkan jiwa, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Masa oga? Bayangkan kalau sampai perintah Tuhan kepada Abraham itu berlaku kepada kita semua. Coba, kita sanggup seperti Abraham? Belum tentu. Orang disuruh potong kulupnya aja masih ingkar. Kulup loh. Gimana anak? Anak kandung disuruh sembelih. Abraham jangankan kulupnya, anaknya sematawayang aja dikorbankan untuk Tuhan. Karena saking cintanya kepada pencipta. Dia lihat alam semesta begitu sempurna penciptanya ini. Aduh, dahsyat kali beliau ini yang menciptakan. Siapa beliau ini? Dicari Abraham, dicari Tuhannya. Akhirnya dia temukan, inilah Tuhan yang sesungguhnya. Begitu bertemu dengan Tuhannya diuji. Abraham, jika engkau benar-benar sujud menghambakan diri kepadaku, aku minta sembelih anakmu. Berani enggak? Berani Tuhan. Kau yang minta, kan semuanya darimu. Meskipun aku sayang, tapi karena kau yang minta, aku kasih. Begitu digorok, serat, ternyata yang terpotong adalah hewan. Kita manusia disuruh potong kulup aja, cuman kulit kayak kuping loh, dipotong sedikit demi bukti keujian bahwa kita ini menghambakan diri kepadanya. Oga, ingkar, bahkan mengikuti pembinasa akal. Jangan kau sunatkan dirimu. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Diikutin. Seperti itu saudaraku. Jadi di agama kami itu ya memang seperti itu adanya. Sami'na wa ta'na. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, ya itu yang kami lakukan. Bang, satu lagi Bang. Adam itu nama kaum apa nama orang, Bang? Nama manusia. Manusia. Bukan kaum. Bukan. Bukan kaum. Nama manusia yang kemudian diberikan kepada Adam, yang mana nanti keturunannya disebut Bani Adam. Bani Adam, Ben Adam, keturunan manusia. Berarti bukan kaum ya Bang, bukan kaum, berarti perorangan, berarti Adam itu satu orang ya? Iya. Oke. Betul. Berjalannya waktu, kemudian ada dikatakan kaum Adam. Artinya kita bahasakan kalau orang Indonesia ini adalah laki-laki. Kaum Hawa berarti kelompok wanita. Itu hanya pembagian bahasa doang. Karena manusia itu memiliki karya cipta rasa yang kemudian mereka suka dengan mencipta, dengan berkarya sesuatu yang baru. Maka muncullah kemudian pemahaman itu kaum Adam artinya laki-laki, kaum Hawa artinya perempuan. Berarti pembeda aja Bang ya. Itu dijadikan sebagai pembeda karena memang faktanya Adam laki, Hawa perempuan. Salah kalau kita katakan Nurdin adalah kaum Hawa. Salah itu. Karena Hawa identik perempuan. Saudara raja terakhir adalah kaum Hawa. Wah, salah. Seperti saya mengatakan kepada Anda pertanyaan gini, Bang, kapan Anda lulus poluan? Ternyata Anda ini poluan ya. Kan salah itu. Nggak cocok. Siap. Begitu juga kalau Maria melahirkan anak, wah, kau sudah melahirkan Tuhan ya. Salah. Bukan pada tempatnya. Itulah makanya tema saya, siapa si pembunuh akal ini. Saya kira begitu, Bung. Siap, cukup Bang.
Oke, thank you. Terima kasih Bang. Tadi Ya. tadi Katolik atau Protestan tadi Anda katanya? Protestan Bang. Protestan. Oke, sip. Makasih ya. Ya, siap Bang Juma. Oke, thank you. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Silakan ajukan permintaan. Si Nurdin masih minta permintaan, masih mau dipermalukan di sini. Belum puas dia, dasar manusia tak tahu malu. Dia Islam, nah, terserah. Yang pasti ya saya mendengarnya dia Protestan. Bukan salahku. Kalau dia Islam ngaku Protestan, itu bukan salahku. Kewajibanku dari nabiku mengajarkan apa yang hak kepada mereka yang membutuhkan pengajaran. Kalau dia ternyata Islam tapi dia mengatakan dirinya Kristen, ya salahnya dia. Aku nggak salah. Halo. Halo juga. Iya, selamat malam Bangku. Malam juga. Ya, ini udah tengah malam Bang ya. Ini sebelum kita lanjut Bang, ada 2 pertanyaan saya. Kalau Abang bisa jawab dengan benar dan masuk akal dengan saya lanjut. Kita diskusi Bang. Tapi Anda nggak bisa buka kamera masalahnya. Iya, saya pasti buka Bang. Ya. Saya Belum pasti bisa. buka. Fasilitasnya nggak bisa. Ya. Anda belum bisa buka kamera. Dua pertanyaan pasti saya buka Bang. Kalau Abang takut dengan pertanyaan ini berarti Abang takut. Masalahnya akun Anda tidak bisa buka kamera. Ya, berarti Abang takut lah. Abang aja nggak buka masker. Kalau Abang buka masker, saya buka nanti kamera saya. Bagaimana Anda mau buka kamera kalau akun Anda belum bisa buka kamera? Nah. Hah? Ayo. Agama paling pertama tadi Bang, apa Bang? Agama paling pertama tadi apa? Ini kok Paulusnya kental kali. Nah. Agama paling pertama tadi apa Bang? Nah. Buka kamera dong. Agama paling pertama dulu apa tadi Bang? Buka kamera. Agama paling pertama Bang. Agama paling pertama apa tadi Bang? Buka kamera. Agama paling pertama tadi Bang. Buka kamera. Oh, berarti Abang takut lah. Abang takut sama saya. Boleh. Ya. Takut ketularan gila. Agama paling pertama Bang. Itu aja nggak bisa Abang jawab belum. Agama paling pertama apa tadi Bang? Buka kamera. Buka kamera. Sederhana toh. Tapi Anda tidak bisa buka kamera. Anda pertaruhkan. Kalau saya bisa, Anda bisa jawab pertanyaan saya buka kamera. Kan sudah tanda ini. Terlalu kental darah Paulus di Anda. Nurdin napi tupulu masih ngintip-ngintip dia si muka kota. Hai lalatmu basir. Halo. Malam juga. Halo. Halo. Ya Pak Bos. Katolik Protestan. Saya Kristen. Syahadat dulu. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, ya Pak. artinya
Artinya, Artinya saya nggak tahu nih. aku bersaksi Aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus ciptaan Allah, ciptaan Allah, bukan Tuhan. bukan Tuhan. Allah Allah adalah adalah pencipta. pencipta. Yesus. Yesus Yesus adalah ciptaan ciptaan Allah. Allah. Oh ya udah. Oh, terima kasih Bapak. Makasih. Nurdin. Apaan itu? Aku pun tak tahu. Abang. Bang, Iya. saya mau jelaskan satu, Bang. Itu loh, Katolik. karena nggak ada yang tahannya, Bang. Hah? Di kalau abang yang lawannya mungkin bisa kalah tuh Mekana itu baru aku naik dari Mekana. Waduh, Iya. opannya waduh, minta ampun. Abangnya yang melawan itu. Apa hebatnya dia? Cuman bisa nyamar-nyamar kok. Nyamar-nyamar Ke situ, aduh. mesianik, nyamar-nyamar agama Yahudi, sembunyi di balik Tuhannya Yahudi. Gitu aja kan. Nggak tahan itu orang-orang tuh kayaknya nggak bisa menjelaskan. Kalau abang kan kental anunya apa namanya, dari bibelnya kan tahu bidang-bidang. Orang-orang kayaknya nggak tahan tuh, Bang. Oh iya, nanti kita ke sana. Iya, terima kasih itu aja, Bang. Pokoknya Oke, makasih. Semangat malam teman-teman. Yang non muslim yang mana? Yang non muslim yang mana? Halo, Bunda Nur, Katolik. Halo, Bunga Kaktus, Katolik. Halo, Gondrong, Protestan. Halo, halo. Halo. Nah, ini monitor ini. Tapi dia sengaja diam-diam. Baik, dengan hormat saya blokir. Dengan hitungan 1 di bawah semuanya menghitung. Telat. Kamu udah terblokir duluan. Mampus. Halo Gondrong. Gondrong. Yang muslim naik langsung kita sikat ya. Langsung kita blokir. Sikat ya. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo Bang. Halo Bang. Katolik Protestan abang. Iya Bang. Katolik atau Protestan Muslim Bang. Turun dari Papua Bang. Oh iya. Muslim Oke. dari Papua Bang. Siap. Cari turun ya Bang. Oke, thank you. Ayo, saudara-saudara non-muslim, ajukan permintaan. Saudara Rohim Siregar, semangat malam. Selamat malam Bang. Protestan Katolik. Islam Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Halo juga Katolik Protestan. Bang Zuma. Ya. Assalamualaikum. Saya daripada negara Brunei Malaysia. Darussalam. Dari Ya. negara Brunei Darussalam. Iya. Bang Zuma, saya ingin bertanya satu. Iya, gimana bang? Oke, tolong dijawab ya Bang Zuma. Kan Allah itu Kiamuhu binafsih, artinya tidak memerlukan apa-apa bantuan, ya kan? Jadi saya pernah ditanya, jika sekiranya Allah Ta'ala itu tidak memerlukan apa-apa bantuan, kenapa Allah Ta'ala itu menciptakan malaikat dengan tugas mereka masing-masing? Seperti contohnya, ada yang menurunkan hujan, ada yang menyampaikan wahyu. Kan Allah itu tidak memerlukan bantuan kan? Jadi apakah penjelasan ataupun yang terbaik lah dalam perkara ini? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Iya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah tidak ditanya apa yang kemudian Allah inginkan. Di dalam surah Al-Anbiya di situ dijelaskan kemudian kepada kita umat Islam, la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya kenapa ya? Kan aku yang berkuasa, aku yang maha segala-galanya. Aku tidak tergantung oleh makhlukku yang tergantung dari aku. Karena makhlukku butuh air hujan, maka aku ciptakan malaikatku, aku ciptakan ini itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu bukan kebutuhan aku. Aku menciptakan itu semua untuk kebutuhan para makhluk. Aku nggak butuh mereka. Aku nggak tergantung mereka. Tetapi aku maha pencipta. Pada saat aku menciptakan makhluk di atas muka bumi, mereka membutuhkan air. Maka kemahakuasaanku dengan kemahaciptaanku, aku menciptakan keadaan di mana kebutuhan mereka akan dipenuhi dengan melalui malaikat yang telah aku ciptakan. Yang butuh bukan aku, yang butuh ciptaanku. Maka aku menciptakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bukan kuciptakan malaikat untuk memenuhi kebutuhan aku. Aku nggak butuhkan apa-apa. Tetapi karena aku diselimuti oleh sifat Maha Pencipta, maka aku menciptakan apapun yang ingin aku ciptakan. Dan karena aku maha berkuasa, maka aku berkuasa memenuhi kebutuhan mereka. Karena aku maha perkasa, maka aku perkasa menjadikan apa saja yang aku mau. Namun aku tidak butuh itu semua karena aku adalah Sang Khalik. Sederhana kok itu. Tuhan gak ditanya. Yang ditanya itu kalian. Kenapa kalian menyembah Tuhan yang pakai sendal jepit? Kenapa kalian menyembah makhluk yang menyembah Tuhan yang kalian katakan Tuhan tapi pakai sempak? Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Halo. Maksudnya mau sabotase ini kayaknya ini. Bajingan juga kau. Ustaz juga mata kau nanti. Kata kawan ke bawah Bang Zuma kasar kali lah. Jangan kau simpan di hatimu sayang. Kau mati nanti kalau setiap ucapan dari mulutku kau simpan di hatimu. Nanti gigimu bisulan cahayu. Santai aja kalau Bang Zuma berargumentasi itu santai, rileks. Karena setiap tindakan itu memiliki makna tersendiri. Orang yang paham ilmu psikologi pasti ngerti bahasa saya, gitu kawan. Ayo silakan teman-temanku, penyembah anak yang lebih tua dari ibu kandungnya silakan naik. Yuk, ayo, yuk, ayo, yuk.
Ayo teman-teman, silakan ajukan permintaan. Guna Lombok, lalu Pak Tony. Halo, selamat malam. Bang Juma, Assalamualaikum. Mau nanya satu, penasaran nih, kemarin saya dialog sama teman Kristen. Bener ndak ada tuntunan sholat di Injil? Kalau bener ada, tolong dijelasin Bang Juna. Itu pasal berapa atau undang-undang apa? Nggak ngerti lah. Itu aja sih Bang Juna, saya mau tanya. Sehat selalu Bang Juna. Baca di Google Nehemia 8 nomor 6, Matius 26 nomor 39. Oh bener ada ya? Bener berarti? Ada. Oh iya. Oke, itu aja Bang Juma. Turunin dah Bang Juma. Sip, 86. Nurdin si muka kota udah stres, dia nggak ada lagi monitor kawan-kawan. Datang mukanya kota, pulang mukanya klimaks. Halo. Assalamualaikum malam. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Ya, cuma mau bilang salam sehat selalu. Cuman bilang gitu doang. Wah, Ya. mantap kali. Oke Bang. Aku Sehat, pikir sehat selalu support sehat. Bang semua. Siap. Aku pikir abang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Aku ingin mendukung abang. Kebetulan aku ada nazar. Kalau aku kawin lagi, aku kasih abang singa. Nah itu baru mendukung. Kata kawanku. Tapi pernah loh, ada teman kita gitu, serius. Naik ke sini bang, aku ada nazar bang. Aku gini. Kalau aku ini aku mau naik ke Komalnya Bang Zuma. Ada pernah. Kaget juga aku waktu itu. Ya kan, ingat gak teman-teman? Ada juga yang naik tuh, orang lagi nunggu Oten naik, tiba-tiba aja naik. Assalamualaikum. Aku daripada Kelimet. Udah mendukung abang udah 6 tahun. Terus, ya gitu aja bang. Permisi. Apalah orang ini. Harusnya di pos kamling. Duduk di sana main kaplek. Halo, semangat malam. Malam Bang Juma. Ya, Katolik, Protestan, Islam Bang. ya kena deh. Untung kencang kali. Kalau tidak, maafkan saya teman-teman ya. Saya bukan kejam enggak. Cuman kalau sudah diperingatkan terus naikkan, artinya Anda bercanda, ingin ngerjain gitu. Semangat malam. Malam bang. Ya, Katolik, Protestan. Izin bang, saya Muslim. Cuman kapan lalu hari Senin ya, saya ada diskusi lah sama teman saya. Jadi izin bang, mau maaf kalau misalkan saya belum bisa jawab. Jadi teman saya kan nanya, kalau yang dilihat Paulus itu kan cahaya, dan itu menurut kamu iblis, karena setahu saya memang iblis kan. Terus gimana cara membuktikan yang didengar Nabi Muhammad yang menyuruh baca Iqra itu betul malaikat Jibril atau iblis juga gitu loh. Nah itu saya bingung tuh bang, jawabnya tuh bang, masih bang, maaf bang. Terus itu aja sih bang, kalau bisa dibantu, bisa saya kasih jawaban ke teman saya itu, mungkin dia bisa masuk Muslim juga bang. Itu aja bang, salam dari Kaltara bang. Assalamualaikum. Jangan turun dulu. Anda bertanya jangan turun dulu. Siap. Saya mau tanya sama sampean. Siap. Ini pelajaran juga buat yang di bawah. Sabar bang, yang di bawah sabar. Paulus menuliskan kitabnya 13 kitab, takama-kama tebalnya. Pertanyaan saya, Paulus
berbincang-bincang dengan yang mengaku Yesus itu berapa lama? Saya sih nggak terlalu paham sih bang ya. Cuman setahu saya tuh Anda nangkap enggak pertanyaan saya ini? Memiliki muatan yang sangat dahsyat untuk gereja. nangkap sih bang. Jadi menurut dia itu Sekarang dia saya balik tuh nanya. mengaku- Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi malaikat tersebut, takut gak Nabi Muhammad? takut bang, turun langsung didekap sama istri beliau kan, bang. Ada nggak kemudian Nabi Muhammad ragu? Ada nggak Nabi Muhammad takut? Nabi Muhammad sampai ingin bunuh diri? Stres maksudnya. Ada nggak? Betul, takut sampai berkeringat. Kedinginan. Ya. Ada kan? Ada, betul bang. Nah, artinya bahwa Nabi Muhammad nyata menerima Al-Quran selama kurang lebih 22 tahun. Siap. Dan Paulus terima wahyu pasti bergetar. Satu kitab nih 22 tahun. Yang datang kepada Paulus berapa tahun? 13 kitab. Itu saya belum dapat ilmunya tuh bang. Nah, bukan berapa nggak ada ilmunya. Tidak ada ilmunya itu. Nggak ada ilmunya. Karena tidak ada yang tahu. Tanyakan aja kepada mereka. Siap bang, siap. Nah, sekarang Al-Quran 22 tahun diajarkan oleh Rasulullah, diterima dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, Roh Kudus. Siapa saksinya? Ya seluruh jazirah Arab menjadi saksi. Bahkan dunia, bahkan alam semesta menjadi saksi sampai detik ini. Bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah benar-benar dari pencipta langit dan bumi. Kalau tidak, akan menjadi seperti apa yang dialami oleh kitab mereka. Direvisi, dikoreksi, dikoreksi. Bahasa manusia lebih tinggi dari kitab mereka. Sehingga kitab dari firman Tuhan mereka. Buktinya, firman Tuhan hilang, yang ada cuma perkataan manusia sekarang. Al-Quran, setinggi apapun bahasa manusia di bumi, tidak bisa menggantikan Quran. Bahasa Quran, bahasa yang diterima oleh Nabi Muhammad tidak bisa hilang, digantikan oleh bahasa-bahasa manusia. Bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalimat pencipta. Tidak bisa diganti dengan kalimat manusia. Baik, siap, betul bang. Paham ya sampai sana ya? Paham siap bang. Terima kasih. Besok saya langsung sampaikan. Jazakallah khair bang. Ya. Ya bang. Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana turunnya nih bang? Pakai tangga. Halo, semangat malam. Udah, nggak bakalan naik lagi. Udah, tenang aja. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Oke, baik. Satu, dua, boom. Semangat malam. Malam bang. Ya, Katolik Protestan. Protestan bang. Silakan buka kamera, saudara. Atur napas, pelan-pelan. Oke. Bang, saya rencananya ini mau buka kamera bang. Tapi saya ini kan bang berada di tengah-tengah keluarga saya. Ini bukan bang. Di tengah-tengah keluarga saya ini bang, kan Kristen semua. Ya saya ini bang sudah melihat ini, sudah mendengarkan TV-nya abang di YouTube. Ini saya sudah punya keyakinan untuk masuk ke Islam bang. Ini takutnya bang saya buka kamera, terus saya juga bang di sini kan penontonnya juga banyak, terus saya tinggalnya di lingkungannya
Kristen semua ini kan bang. Jadi saya takut ke record ke ini. Jadi saya nggak buka kameranya bang. Boleh, saya cuma ingin bertanya sama abang untuk keyakinannya saja bang. Boleh nggak bang? Terus Kalau abang apa yang bisa meyakinkan saya bahwa Anda adalah non-Muslim? ya gini bang. Kalau abang bisa Boleh jawab, dibesarin saya- sedikit suaranya? Ya bang, gini bang, kedengarannya bang. Heeh. Ya. Boleh ndak abang ditambahkan keyakinan saya untuk agar saya itu bisa lebih yakin di Muslim bang. Bisa. Sekarang pertanyaan saya, apa yang bisa menjamin saya dan teman-teman saya di sini kalau Anda adalah non-Muslim? Iya. Anda nggak mau buka kamera alasannya tadi. Iya bang. Itu takutnya saya bang ke record gitu bang. Soalnya bang saya kan tinggalnya di Manado. Nah, mayoritas itu bang kalau saya ini tahu kan bang kalau Manado itu kalau ada yang gimana ya bang tersentuh sedikit itu yang di sebelah begini itu langsung diteror gitu bang. Ya, maksud saya, apa yang bisa membuat saya percaya kalau Anda adalah Kristen Protestan ya tadi ya? Kristen Protestan bang. Ya, apa yang bisa membuktikan kalau Anda Protestan? Iya, ibu dan bapak saya itu Kristen bang. Ibu dan iya, itu kan pengakuan, saudara. Iya. Maksud saya, ini kan harus, Anda kan ceritanya Kristen, mau masuk Islam atau gimana ini? Iya bang, saya mau meyakinkan lagi bang untuk saya mau masuk Islam bang. Anda hafal doa Bapa kami? Saya hafal bang. Coba, Ayah kami yang ada di surga, coba. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Itu bang. Masih ada. Gimana bang? Masih ada lanjutannya itu. Berikanlah kami makanan ini. Itu ya bang. Berikanlah kami makanan pada hari ini. Kamu salah bacanya itu. Iya bang. Tapi itu bang saya mau minta bang keyakinannya buat saya bang biar saya itu lebih yakin lagi saya ke Muslim bang. Boleh nggak foto KTP-nya ke saya lewat DM? Saya cek sekarang nih. Saya bang 16 tahun bang. Nanti saya foto kartu keluarganya. Gimana teman-teman di bawah? Apa yang Anda ingin tahu dari Islam? Gini aja, gini bang, gini aja. Bang. Gini aja. Setelah ini kan, abang kan setiap hari kan live kan. Ya. Nah, terus saya kirimin itu kan banyak juga yang antri nih bang. Saya kirimin sama abang data-data saya bang, biar nanti abang lebih percaya lagi bang. Oke. Bisa kan Saya bang? tunggu itu dulu. Iya bang, ya makasih banyak Oke, bang. baik. Ya selamat malam bang. Malam. Makasih ya. Iya, DM saya kalau bisa sekarang, nanti saya buka. boleh bang, iya bang. Iya bang. Oke, saya tunggu. Sip. Kasih ya bang ya. Iya bang. Hati anak yang lahir dari tanah sengketa. Bondat. Halo bang.
Katolik, Protestan, Protestan. ya. Protestan. Apa? Protestan. Bukan kamu, Cumi, yang kutanya yang di bawah. Ah, banyak kacir itu kau. Bonda. Bang, sebentar. Ya, ya. Apakah sifat roh dan jasad itu sama? Enggak. Oke, kasih. Ya. Semangat malam, saudara. Bang Juma. Siapa si pembunuh akal ini? Kita sebelum sampai ke situ bisa nggak saya kasih pertanyaan Bang? Boleh, silakan. Soalnya gini Bang ya, saya itu selalu melihat perdebatan Abang itu sama orang Kristen itu apa konteksnya kebanyakan itu aja gitu Bang. Contohnya Bang ya, contohnya satu ya, masalah penjajah Kristen itu aja konteksnya. Udah berapa kali Abang saya lihat debat. Kedua, kedua masalah makan babi. Sebenarnya Abang nggak punya materi lainnya sih Bang? Cukup dengan materi itu. Kalau Kristen menggunakan akal sehat pasti akan keluar dari agamanya. Itu aja dulu. Enggak, Abang nggak punya materi lain Bang? Banyak materi. Cuman nanti kalian semakin berat nanti. Kalau materinya berat. Nggak berat Bang, itu bisa semua dijawab bisa. Yang menciptakan jari jemari Yesus siapa? Sekarang gini Bang. Aku kan bilang. Bang, Jangan persulit diri. Enggak, sebelum pembunuh akal biar saya jawab masalah penjajahan itu Kristen biar saya jawab sama Bang, bisa nggak? Gimana? Saya mau jawab masalah penjajahan umat Kristen itu aja sama Bang, mau saya jawab, tapi kasih saya waktu Bang, jangan dipotong-potong dulu. Nggak usah, katanya Anda ngapain itu aja, nggak usah bahas itu. Iya, biar dengar semua. Nggak usah. Selama ini umat Kristen itu nggak bisa jawab masalah itu, saya bisa jawab. Sejarah tidak bisa Anda rubah. Abang mau nggak jawaban saya masalah penjajahan Kristen itu? Sejarah tidak bisa Anda rubah. Biarkan aja sejarah itu berlalu. Iya, nggak usah lagi. Ngerti saya, maksudnya tidak saya usah. jawab masalah penjajahan Kristen itu, Bang bisa jawab. Kasih waktu sedikit aja. Tidak usah luka lama dibuka lagi. Kita kan diskusi Bang. Cukup luka itu sangat menyakitkan hati. Kita kan diskusi, Abang nggak ngasih waktu saya sedikit aja. Mau gimana? Kuburan yang ada di Sulawesi Selatan ini 40.000 jiwa, pelakunya Kristen, itu mau dibongkar baru dikasih hidup kembali gitu. Abang ini materinya siapa penjajah itu, umat mana Kristen, itu doang. Ada berapa perdebatan itu sangat membosankan. Kenapa? Mereka nggak tahu jawab. Kalau saya tahu jawab. Kalau Anda bisa merubah pemakaman yang ada di Sulawesi ini, pemakaman korban 40.000 jiwa, pelakunya Islam, Anda boleh merubah sejarah. Faktanya Kristen yang melakukan itu. 40.000 jiwa umat Islam dibunuh, pelakunya Kristen. Iya, benar. Ya terus kenapa Anda mau buat sejarah apa? Merubah sejarah kah? Biar Anda itu paham kenapa dan mengapa. Biar paham, makanya saya jelaskan. Kasih waktu dong, katanya diskusi. Saya sudah paham. Iya, saya ngakuin Bang, itu orang Kristen. Saya ngakuin itu orang Kristen. Cuman biar saya kasih tahu karena apa dan sebagainya, kasih waktu sedikit. Karena apa? Karena memang menjelaskan apa yang ada di dalam isi kitab mereka yang mereka praktekkan. Kalau kalau Edis TV Bang, materinya banyak. Kalau Abang itu aja. Ya tergantung. Dia materinya banyak karena lawannya Islam. Saya materiku. Abang juga lawannya Kristen, materinya gitu aja. Artinya bahwa beda ketika kita menghadapi kemudian manusia dengan kita menghadapi cicak. Nah, Anda samakan, Edis menghadapi manusia, saya menghadapi. Nah inilah ajaran Islam itu. Ajaran Islam sangat nggak sopan. Loh,
Lu. Ya, selalu bicara jorok nih. Inilah ajaran Islam tuh. Bicara jorok semua. Edis menghadapi manusia, saya menghadapi beda kelasnya. Makanya selalu menghina orang Kristen. Kamu tuh harusnya kamu tahu etika. Merasa lagi dia. Ya, karena kamu nggak punya etika. Kan Paulus mematikan akal pengikutnya. Gimana sih ceritanya? Kamu itu apologet tapi nggak ada etikanya kamu. Saya berdasarkan dalil, Bung. Yang kamu bahas materi itu aja ngebosanin, boring, tau nggak? Mau materi yang lain? Aku kasih Makanya, nih. materi yang membosankan itu biar saya jawab, biar jangan membosankan, paham nggak? Terus kenapa Anda mau menjelaskan materi yang sudah usang kalau gitu? Kan Nah, aneh Anda. supaya yang nonton ini pada ngerti kenapa materimu itu aja, karena yang Kristen lain nggak bisa jawab, saya bisa jawab. Udah, Karena Bang. yang kuhadapi Kristen. Udah, bilang aja Bang, bilang aja kamu nggak berani saya jawab, kamu kalah gitu aja. Oh, nggak berani aku jawab. Paten kali. Ya udah silakan. Nah, gitu loh, kok gitu baru diskusi namanya. Jangan mau ngomong sendiri. Nah, jadi gini Bang, abang itu saya lihat berapa perdebatan, nggak tahu udah berapa puluh orang yang dibahas itu kan, siapa yang penjajah orang Kristen, di mana-mana orang Kristen. Ya Bang, gini Bang, orang memang benar Belanda menjajah Indonesia itu memang orang Kristen. Udah paham? Emang iya benar. Seperti sekarang ini Amerika Iran, memang benar. Seperti Israel sama Palestina, yang benar itu Kristen. Benar, saya akuin Bang, benar. Benar saya akuin. Donald Trump itu menjajah Iran. Benar, saya akuin. Tapi gini Bang, abangnya itu kan selalu memfokuskan masalah si Kristennya, misalnya agamanya. Dengar Bang, saya jelasin. Seperti Islam, teroris, selalu teroris. Tapi kan itu semua, ini Bang, itu kan oknum Bang. Seperti Donald Trump, oknum. Seperti presidennya presidennya Israel, oknum. Seperti Belanda juga dulu, oknum. Gini Bang, mereka menjajah, belum tentu masyarakat penjajah itu setuju dengan apa yang mereka lakukan. Seperti Donald Trump, banyak itu demo-demo di Amerika sendiri, di Eropa untuk menghujat Donald Trump, menghujat presiden yang Israel. Mereka nggak setuju. Dan Indonesia juga dulu Belanda menjajah Indonesia Bang, itu oknumnya Bang. Belum tentu masyarakat Belanda menyetujui penjajahan itu Bang, paham? Itu yang satu poin Bang ya. Kedua Bang, masuknya abang bilang kan, kamu itu masuknya Kristen itu masuknya ke Indonesia melalui penjajah. Betul. Tapi Bang, yang memasukkan agama Kristen itu ke Indonesia Bang, itu bukan oknum-oknum penjajahnya Bang. Masyarakat Eropanya masuk ke Indonesia karena udah merasa Belanda itu menguasai. Jadi masyarakat yang baiknya memasukkan ajaran kebenaran ke Indonesia. Jadi yang jahat itu bukan masyarakat nih Bang, oknumnya. Kayak abang juga lah, Islam, teroris. Islam, itu kan oknum Bang. Abang mau nggak saya bilang? Islam itu semua teroris? Nggak mau abang bilang gitu. Tapi oknumnya Bang, yang jahat. Teroris itu oknum-oknum yang jahat. Seperti ini, itu nggak bisa abang bilang itu semuanya. Nggak mungkin abang mau saya bilang teroris itu Islam semua. Nggak mungkin abang setuju. Oknum. Sama juga dengan Donald Trump. Sama juga dengan Benjamin Netanyahu. Sama juga orang Belanda dulu. Itu oknum-oknum Bang. Belum tentu masyarakat Amerika, masyarakat Israel, masyarakat Belanda setuju dengan apa yang mereka lakukan. Buktinya banyak demo-demo Bang di Amerika menentang Donald Trump. Di Eropa, di mana aja, Indonesia, mereka nggak setuju Bang penjajahan itu Bang, nggak setuju. Tapi abang ini selalu menyalahkan agama Kristennya, umatnya. Itulah bodohnya abang ini. Saya bilang maaf kata Bang, emang abang bodoh karena oknum abang sabaratain sama masyarakatnya. Abang udah lihat Bang, terakhir ini Bang, masyarakat Amerika sendiri menghujat Donald Trump.
apa namanya itu kementerian Amerika juga nggak setuju dengan Donald Trump. Udah paham? Jadi itu nggak ada hubungannya bang. Jadi gini bang, agama dengan penjajahan itu bang nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan sama sekali. Kenapa? Yang menjajah itu oknumnya. Sementara penyebaran agama itu bang, itu ajaran kebenaran. Nggak mungkin penyebar agama ajaran kebenaran itu oknum jahat, nggak mungkin bang. Nah, itulah poinnya bang, saya bilang sama abang ya, bahwa penjajahan itu abang nggak selalu menyalahkan siapa Kristen itu penjajah di mana-mana. Itu oknum bang. Seperti abang juga teroris itu di mana-mana Islam, tapi kan itu oknumnya, bukannya masyarakat Islamnya. Islamnya banyak yang baik. Saya yakin banyak yang baik. Saya bergaul banyak orang Islam, baik banget. Cuman oknum-oknumnya ini bang. Nah, sebagai teroris ini bang, oknum. Sama tuh, teroris itu oknum. Donald Trump oknum. Netanyahu oknum. Belanda juga lu oknum. Jadi abang janganlah bang. Jangan penjajah itu jangan sama ratain sama oknum itu bang. Nah, itu pelajaran buat abang nih. Supaya abang lebih pinter. Supaya abang kedepannya lebih pinter untuk berdiskusi, untuk ambil materi. Nah, itu masalah penjajahan bang ya. Clear bang ya, clear. Ini masalah babi. Udah babi. Saya dengar berapa kali abang debat itu, masalah babi lah, makan anjing lah ini. Saya berapa kali saya lihat abang debat sama orang Kristen itu, kamu babi, kamu anjing, pemakan babi. Abang, nggak boleh gitu bang, nggak boleh gitu. Pakai etika dikit bang. Nggak semuanya Kristen itu, banyak Kristen yang makan babi bang. Jangan salah bang, Kristen itu bermacam-macam bang. Kristen Katolik, Kristen Protestan, Advent, segala macam. Advent itu bang nggak makan babi segala macam bang. Banyak Kristen itu nggak makan babi, jangan salah. Makanya abang itu kan banyak belajar. Kristen itu nggak semua makan babi bang. Makan darah, minum darah pun Kristen itu nggak boleh. Yang Advent itu minum darah binatang berdarah apa nggak boleh. Merokok aja nggak boleh. Ada Kristen begitu bang. Makanya abang itu sebelum abang berdialog sama orang-orang Kristen sama di TikTok nih, abang belajar dulu bang. Jadi abang pengetahuan abang itu dangkal, tapi sok bener gitu loh. Sementara kenyataannya pahit gitu loh. Mana ada orang Kristen itu bang, nggak semua makan babi. Jadi abang bilang, mana ada orang Kristen yang makan babi dipercaya gini. Emang semua Kristen makan babi? Enggak bang. Kristen itu terbagi-bagi. Enggak semua Kristen makan babi, jangan salah bang. Merokok aja pun ada Kristen nggak boleh merokok, paham? Itulah Kristen, terbagi-bagi. Jadi ya, abang ini saya perhatiin asal berdebat itu yang dibahas penjajahan babi, boring orang. Tapi mereka Kristen nggak bisa jelaskan. Ini saya jelaskan udah selesai kan, masalah penjajahan sama masalah babi. Abang udah paham. Besok bang, kalau ngambil materi bang, tolonglah bang yang bermanfaat, yang berkelas, yang istilahnya beretika. Udah itu yang benar-benar abang pahami. Ini abang nggak mahamin masalah penjajahan, nggak mahamin. Ini saya jelaskan. Ini pelajaran buat abang. Ibarat kata abang itu SD sekarang. Ini saya gurunya nih. Saya ajarin abang nih. Udah masalah penjajahan itu oknum. Paham? Donald Trump itu oknum. Netanyahu itu mau oknum. Belanda juga dulu oknum. Jadi masyarakatnya itu menyebarkan agama kebenaran. Bukan oknumnya. Teroris bang. Kalau saya bilang bang, Islam teroris semua. Abang marah kan? Kalau teroris itu oknum bang. Oknum. Jadi abang jangan selalu berdebat di sini. Penjajah itu Kristen. Penjajah itu Kristen. Abang itu oknum itu bang. Nah, itu Udah. pelajaran buat abang. Masalah babi juga. Enggak Udah. semuanya Kristen makan babi. Udah 10 gitu aja, Bang. menit. 10 menit Anda berbicara. Udah jadi gitu bang ya. Itu saran saya masalah yang udah bang. Ini kan pembahasan abang ini apa nih? Pembunuh akal. Itu. Jadi apa yang dijelaskan tadi itu abang pahami. Kita aja bang. Gantian. Ya. Memang betul oknum di agama Anda, oknum. Memang betul oknum yang sedang mempraktekkan isi Bible. Kalau di Islam oknum yang melanggar isi Quran. Bedakan itu ya. Oknum pelaku penjajahan, pembunuhan, perampasan hak itu oknum. Oknum yang sedang mempraktekkan isi kitabnya, Bible. Islam yang mengebom itu adalah oknum yang melanggar perintah Quran. Sekarang kita uji. Di Islam dikatakan la ikraha fiddin.
Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Ada nggak dalil di dalam kitab saudara tidak ada paksaan di dalam Kristen? Ada? Ada? Gimana? Tidak ada paksaan di dalam agama Kristen. Ya iya, nggak ada paksaan. Mana dalilnya? Nggak ada bang paksaan bang. Ya, sekarang ada nggak perintah di Kristen jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen? Jadikanlah semua manusia jadi Kristen. Iya. Itu di pasal berapa? Di ayat Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi jangan salahkan orang-orang yang lebih dulu Kristen mempraktekkan ajaran rasis di dalam Bible dengan mengatakan oknum, karena memang itu mereka sedang mempraktekkan isi Bible. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Apabila engkau mendekati sebuah kota, untuk menguasai kota itu, pertama yang harus kamu lakukan, tawarkan perdamaian dengannya. Bila mana mereka membuka pintu gerbang untuk menerima perdamaian denganmu, jadikanlah mereka budak dan suruhlah mereka kerja rodi untukmu. Nomor 11. Tapi apabila mereka tidak ingin berdamai denganmu, bunuhlah apa yang ada di dalamnya. Itu yang diperhatikan oknum-oknum tadi yang Anda sebutkan. Dia saya katakan oknum memang oknum, tapi mempraktekkan Bible. Kalau Islam ngebom, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Mereka sedang oknum ini sedang melanggar Quran. Di Islam la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Tapi kalau di Kristen, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadikan itu perintah. Itu kan Markus paksaan. 16. Tunggu bang, maaf. Itu bukan paksaan, itu ajaran. Jadikan. Bang, namanya menyebarkan agama bang. Emang iya? Bukan disebarkan. Jadikan. Iya tapi nggak paksaan. Jadi dengar bang. Maka saya Jadikan bilang, itu paksa atau tidak? Bang, abang kasih saya ngomong. Dia kasih saya ngomong. Abang Jadikan. itu gini, bang. Enggak gini, abang itu udah saya perhatiin. Membaca kalimat demi kalimat itu, dengar bang. Curhat. Kalimat demi kalimat itu, abang nggak paham. Jadi abang itu kayak anak TK gitu. Itu maknanya Jadikan. luas, bang. Maknanya luas, pengertiannya luas juga, bang. Kutanya dulu sama saudara. Jadikan itu maksudnya bang, dengar dulu bang. Jadikan itu maksudnya menyebarkan supaya mereka mengikut Kristus, bukan kata mereka, bukan begitu bang. Abang itu jadi kata-kata itu sih bang. Jadikan nama itu bahasa itu bahasa penyesat. Sekarang gini, kalau ada perintah jadikan lalu Anda tidak menjadikan, itu melanggar atau tidak? Ya nggak masalah kalau mereka nggak mau. Saya ulang. Itu nggak masalah. Ada perintah dari Tuhan Anda. Ada perintah dari Tuhan Anda, jadikan. Tetapi Anda tidak menjadikan. Itu melanggar atau tidak? Ya enggak. Nah, perintahnya apa? Perintahnya apa? Kalau bisa. Mana dalilnya jadikan kalau bisa? Kalau dibilang bang, kalau dibilang bunuh mereka, dengerin dulu, bunuh mereka. Jadikan. Kalau kalimatnya begini bang, dengerin. Kalimatnya kalau begini, paksa mereka, bunuh mereka kalau mau nggak Kristen, itu baru salah. Tadi Ulangan 20 nomor 10, jadikan. Nah, jadikan itu bang maksudnya bang. Jadikan itu banyak maknanya, mengajarkan, segala macam. Kalau tidak dijadikan berdosa nggak? Tidak. Perintah. Walau perintah tidak. Loh, kenapa tidak? Anda tidak menjalankan perintah? Karena bahasa jadikan bukan paksaan. Ini kalau diminta Anda jadikan ini menjadi sendal. Perintah enggak? Coba, kalau nggak bisa? Ya, berarti Anda melanggar perintah. Nggak mesti melanggar. Tuhan juga kalau bisa. Kan perintahnya jadikan. Makanya bang, abang itu banyak belajar dulu bang. Lu kok banyak belajar? Anda yang harus belajar. Sekarang saya baca dalil yang lain. Saya udah perhatiin abang bang. Abang itu sebenarnya dalil yang lain. Sebentar kata itu nggak dicerna dulu. Dalil yang lain. Gitu Dalil yang lain. Dengarkan. Pergilah ke seluruh dunia.
beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah, apa maksudnya? mau saya jelaskan? Ya saya jelaskan. Iya. Apa maksudnya? Dihukum Saya nggak yang jelaskan, tidak percaya? Enggak, saya Dihukum nggak jelaskan, yang tidak percaya? Mau Dihukum saya nggak yang jelaskan, tidak percaya? Mau saya jelaskan nggak? Dihukum nggak yang tidak percaya? Mau saya jelaskan nggak? Dihukum nggak yang tidak percaya? Aneh. Mau saya jelaskan nggak jawabannya? Saya kan bertanya. Iya saya jawab. Dihukum nggak yang tidak percaya? Iya saya jawab. Ya udah, silakan. Nah, gitu dong, silakan, jangan ngang-ngang. Anda cuma mikir aja, Anda mikir mau jawab apa nih? Saya jawab enggak, saya jawab enggak. Tapi Bang. apa? Bang, Jawabannya enggak, apa ya? Bang, Jawabannya mungkin apa? saya enggak, Jawabannya apa ya? saya enggak kaku bang, saya bang, ngadepin sampean saya enggak kaku. Nah, Saya ulang lagi ya. Udah, kasih waktu, Pergilah ke udah. seluruh Udah, dunia. kasih waktu. Pergilah ke Kasih waktu, seluruh udah. dunia. Kasih waktu. Pergilah udah. ke seluruh dunia, jadikanlah beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, Yang udah, percaya kasih waktu ya. baptis, yang tidak percaya dihukum. Silakan. Udah, ya. Iya. Nah, Jadikanlah seluruh dunia menjadi pengikut Kristus, gitu kan? yang tadi kan sudah selesai, itu pemaksaan. Sekarang yang saya kasih Markus 16:16. Ya. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Silakan. Ya udah, beritakanlah yang percaya baptis, yang nggak percaya Yang akan dihukum. Udah kan? Dengerin. Apa maksudnya? Maksudnya dihukum ini bang, masih dihukum ini bang. Kalau yang percaya baptis, kalau dia tidak percaya sama masalah kekristenan, dihukum. Dihukum ini konteksnya hukuman apa dulu bang? Udah, makanya abang itu banyak belajar bang. Abang itu kebenaran itu dangkal bang, dangkal banget. Bisa saya, abang itu bisa saya poin loh. Abang itu sebenarnya dangkal banget. Iya, setiap kata itu nggak dicerna gitu loh. Setiap kata itu nggak dipahami. Makanya gantian. Abang itu dangkal bang. Nih, gantian. abang nih, sama saya nih. Nih abang nih. Nih, gantian. Abang nih. Percaya nggak nih? Gantian. Makanya wilayah-wilayah, dengar, makanya wilayah-wilayah yang menerima Belanda itu tidak dijajah. Yang dijajah yang tidak menerima Belanda, yang tidak kerjasama dengan Belanda di Nusantara, itu yang dijajah. Tapi kalau di daerah Anda menerima mereka, memberi ruang kepada mereka, menjadikan mereka majikan Anda, kalian tidak dijajah, makanya kalian menjadi pengikutnya sekarang. Hei, masalah generasi. Itu fakta, itu real. Beritakan Bible ke Manado. Ada nggak terima di sana? Ada, benar, banyak yang terima. Udah, jangan kau perangi. Beritakan, ada nggak terima? Ada, menir. Dah, jangan kau perangi. Beritakan ke Makassar. Terima nggak? Enggak, menir. Perangi. Bodoh. Serang. Ratakan. Bom. Bunuh. Makanya ada pemakaman 40.000. 40.000 jiwa. Anda ngerti 40.000 jiwa? Bom Bali 13 orang katanya. Bom Bali. Bandingkan 40.000 jiwa dengan 14 orang atau 100 orang deh. 100 orang kena mati bom Bali. Bandingkan yang 40.000 jiwa banding 100 jiwa. Kenapa bisa seperti itu? Ulangan 20 nomor 10-11. Yosua 6 nomor 21, Ulangan 20 dan seterusnya. Lalu kalau kita lihat di dalam pengakuan Yesus, jangan kau menyangka bahwa aku datang membawa damai di bumi. Aku Yesus datang bukan untuk membawa damai, tapi aku Yesus datang membawa pedang. Matius